Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Afrianti Fauzia dengan NIM 67011800081 dari kelas D3SI 4204 Telkom University. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Dipandu, digitalisasi Posyandu berbasis web, yang dimana aplikasi ini akan diterapkan pada Posyandu Desa Sukapura RW 06. Pada modul ini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan aplikasi Dipandu pada modul admin dan kader. Terdapat landing page yang akan diakses oleh seluruh user pada aplikasi ini. Terdapat 4 user, di mana ada kader, orang tua, bidan, dan admin. Kita akan login dulu sebagai admin. Terdapat fungsionalitas user list, di mana terdapat menampilkan akun-akun, seluruh akun yang terdapat pada aplikasi ini. Terdapat akun bidan dan kader di kolom atas ini, dengan menampilkan username, email, nick, role dan alamat, dan aksi, di mana admin dapat mengedit data kader seperti username, email, password, dan alamat. Begitupun dengan akunnya bidan, data terubah. Kemudian, admin dapat mengedit pada akun orang tua dengan dapat mengedit username, password, dan alamat. Untuk email tidak dapat diubah karena unik. Dan admin dapat menghapus seluruh akun pada kader, bidan, dan orang tua. Pada fungsionalitas tambah kader ini, admin dapat menambahkan kader baru jika terdapat kader di Posyandu yang baru. Username ini akan tertampil di halaman user list tadi. Untuk nama lengkap, dan mengisikan email, kemudian password, nomor telepon, kemudian data berhasil ditambahkan akan tertambah pada kolom di sini di atasnya. Begitupun dengan bidan. Maka tertampil di kolom role admin role kader dan bidan. Adapun admin dapat mengubah informasi pribadi seperti username, email, password, nick, dan alamat. Maka pada profil akan terganti seperti ini dan menampilkan nama, email, nick, dan alamat. Kemudian kita akan ke halaman kader yang telah didaftarkan tadi. Terdapat fungsionalitas data kader, di mana pada data kader ini akan menampilkan nick, nama kader, nomor telepon, dan alamat kader yang terdaftar pada aplikasi ini. Kemudian, pada data keluarga, terdapat data nomor dan nomor kartu keluarga. Adapun aksi pada data keluarga ini, terdapat data orang tua, kolom data orang tua, di mana akan tertampil nama orang tua tersebut, nick, dan nomor telepon, dan role-nya. Seperti nama Dani dan Pina, nick-nya masing-masing, dan nomor teleponnya, role-nya sebagai ayah dan ibu.
Semisal, kader dapat menambahkan data anak jika keluarga tersebut memiliki anak baru. Kemudian akan tertampil di sini, data anak akan menampilkan nama, nik, tanggal lahir, dan umur. Kader pun dapat menghapus, mengedit, dan dapat melihat action. Kita akan mencoba mengeditnya dulu. Kader dapat mengedit nama, tanggal lahir, umur, dan nik. Dan kemudian, kader dapat melihat histori imunisasi pada button biru seperti ini. Pada Ardi, histori imunisasi Ardi sudah melakukan imunisasi campak pada umur 9 bulan. Kemudian terdapat data daftar nama imunisasi, jenis vitamin, dan statusnya di sini, setiap anak. Kemudian data Fathia tersebut yang tadi akan tertampil otomatis pada pemeriksaan imunisasi di seluruh daftar imunisasi dan pada fitur pemeriksaan di Posyandu seperti ini. Kemudian pada fitur daftar imunisasi kita akan melakukan imunisasi pada anak bernama Ardi contohnya. Dia belum melakukan imunisasi DPT, HB, HIV lanjutan, MR lanjutan pada umur 18 bulan. Pada daftar imunisasi ini, pemeriksaan imunisasi ini, button berwarna hijau dengan keterangan belum imunisasi. Jadi, kader dapat menginputkan seperti ini. Sudah terdapat nama anak, nomor kakak, tanggal imunisasi yang diatur oleh kader, kapan anak tersebut melakukan imunisasi, dan ada umur, nama imunisasi, dan jenis vitamin yang diberikan. Ketika kader mengesambit, maka akan tertampil pada histori imunisasi anak di halaman orang tua. Pada kali ini, kita akan mencoba melakukan imunisasi DPT, MR lanjutan pada anak bernama Ardi. Dengan batasan umur 18 bulan, berarti yang boleh diimunisasi di sini Ardi dan Tiara dan Nara. Kita coba pada Ardi. Kita berikan vitamin dan lakukan submit. Kemudian, button akan berubah menjadi hijau dan tidak bisa diklik kembali. Dikarenakan Ardi sudah melakukan imunisasi. Dan kader dapat melihat datanya tersebut di aksi data anak pada action history imunisasi Ardi, maka statusnya sudah diimunisasi pada imunisasi DPT, HIV lanjutan, dan MR lanjutan. Kemudian pada fitur daftar imunisasi ini juga kader dapat menambahkan jenis imunisasi dan batasan umur yang baru. Semisal. Dan lalu terdapat daftar anak, seluruh anak. Kemudian kader dapat mengedit jenis nama imunisasi atau batasan umurnya tersebut. Data teredit. Lalu kader dapat memberikan broadcast kepada orang tua atau notifikasi sebagai bahwa ada imunisasi hepatitis. Berita imunisasi berhasil dikirim ke orang tua. Lalu, pada jadwal imunisasi, karena imunisasi di Posyandu RW 6 dilakukan setiap hari Rabu pada awal bulan, maka tanggal mengikuti hari. Jadi, terdapat hari, tanggal, jam, dan aksi di sini. Dan kader pun dapat menambahkan jadwal
posyandu pada bulan selanjutnya di hari Rabu, berarti tanggal 4. Kemudian mengatur tanggal mulai. Biasanya tanggal mulai dilaksanakan pada jam setengah 9 hingga jam 11, setengah 12. Kita lakukan input. Data akan tertambah di atas. Kemudian Kadar juga dapat melakukan pemberian notifikasi seperti jadwal imunisasi tadi, daftar imunisasi tadi, berita jadwal posyandu berhasil dikirim ke orang tua. Lalu Kadar juga dapat mengedit misal ada perubahan waktu pelaksanaan imunisasi akan terubah. Kemudian pada pemeriksaan Kadar dapat menampilkan hasil penimbangan anak pada form action seperti ini. Terdapat nama arti, nomor kakak, dengan tanggal posyandunya pada bulan berapa, seperti imunisasi tadi dapat diatur. Kemudian kita melihat form action-nya. Tidak bisa submit jika belum diisi. Kemudian kita input dengan min 10. Ada validasi, berat tidak boleh berisi bilangan negatif. Misal pada bulan 8 ini, tanggal 5 bulan 8 ini, Ardi memiliki berat badan 20 dengan tinggi 35 cm, dengan lingkar badan 7 cm, lingkar kepala 5 cm. Hasil update pemeriksaan, dan pemeriksaan tadi akan tertampil pada orang tua Ardi, di akun orang tua Ardi, begitu, di halaman orang tua. Kemudian akan tertambah di sini di rekap pertumbuhan anak. Nah, lalu pada rekap pertumbuhan anak ini, Kadar dapat mencetak ke dalam file PDF seperti ini hasilnya. Kemudian bila Kadar akan memfilter untuk mencetaknya, akan dilakukan seperti ini. Kita coba pada dari tanggal 6 bulan 1 2021 hingga Agustus tadi. Data akan terfilter seperti ini. Lakukan cetak. Lalu data yang ditampilkan hanya 8 nomor. Dari data yang seharusnya ada 15 nomor. Fitur terakhir ada profile di mana akan menampilkan nama, email, nick, alamat, dan nomor telepon dari Kadar tersebut. Kita akan melakukan pengeditan data. Kemudian data terubah. Mungkin segitu saja modul yang dijelaskan oleh saya. Dan saya ingin memperlihatkan notifikasi tadi pada halaman orang tua. Untuk pemeriksaan imunisasi hepatitis sudah masuk, dan jadwal posyandu yang baru sudah masuk pada orang tua. Gitu. Jadi, setiap melakukan broadcast dan notifikasi akan tertampil pada lonceng seperti ini di halaman semua orang tua. Untuk halaman orang tua dan bidan, bukan modul saya, jadi akan dilanjutkan dalam video Melani. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.